Di sebuah desa terpencil bernama Kampung Lempong, tinggal seorang perempuan muda dan cantik bernama Sulastri. Sejak remaja, banyak lelaki yang terpikat oleh parasnya, tetapi ia memilih untuk tidak buru-buru menikah. Orang-orang heran saat Sulastri justru jatuh cinta dan kemudian menikah dengan Dukun Merto, pria tua yang tinggal di ujung desa dan dikenal memiliki ilmu hitam. Dukun Merto tinggal sendirian di sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon-pohon besar dan sering berbau dupa. Ia jarang bersosialisasi, dan orang-orang hanya datang saat sakit atau ada masalah yang tak bisa dijelaskan secara logika. Meski Dukun Merto 20 tahun lebih tua dari Sulastri, perempuan itu terlihat nyaman dan patuh pada suaminya. Sejak menikah, Sulastri tidak lagi banyak bergaul. Ia lebih banyak di rumah, membantu Merto menyiapkan ramuan dan menjaga dupa tetap menyala di ruang depan. Perlahan-lahan, ia belajar membaca jampi dan mengenal tambuhan-tambuhan beracun. Merto mengajarkannya bukan hanya tentang pengobatan, tapi juga ilmu pelindung dan ilmu pengikat sukma. Warga desa mulai bergosip. Banyak yang percaya bahwa Sulastri telah disantet untuk mencintai Merto. Tapi tak ada yang berani bicara langsung. Sulastri, yang dulunya ramah dan ceria, kini berubah menjadi pendiam dan tatapannya dingin. Hanya senyum tipis yang muncul setiap kali ada yang menyapanya di jalan. Suatu hari, seorang pemuda dari kampung seberang bernama Tirta datang ke desa. Ia membawa hasil panen untuk dijual di pasar desa Lempong. Tirta tampan, sopan, dan suka membantu warga. Banyak gadis desa mulai jatuh hati padanya, tapi Tirta tampaknya tak tertarik pada siapapun. Namun, tanpa sengaja, Tirta pernah menyapa Sulastri saat perempuan itu menimba air. Sejak saat itu, Sulastri selalu mengingat wajah Tirta. Ia mulai membandingkan wajah suaminya yang tua dengan pemuda gagah itu. Sulastri merasa ada yang bergetar dalam hatinya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan pada Merto. Tapi ia tahu, ia adalah istri seorang dukun. Perasaan seperti itu adalah dosa atau bisa menjadi bahaya. Namun perasaan itu tumbuh diam-diam. Sulastri mulai memperhatikan Tirta setiap kali pemuda itu datang ke pasar. Ia tahu nama gadis-gadis yang tertawa saat Tirta lewat. Dan dari saat itu, cemburu mulai merasuk seperti asap dupa yang tak terlihat, tapi menusuk dada. Malam-malam, Sulastri diisi dengan mimpi buruk. Ia bermimpi melihat Tirta menggandeng gadis lain, lalu meninggalkannya dalam kehancuran. Ia merasa marah, kesal, dan tersiksa. Namun ia sadar, Tirta bukan miliknya. Ia hanya lelaki yang pernah menyapa, sopan, tanpa niat apapun. Tapi hati Sulastri sudah terlanjur rusak oleh hasrat yang salah. Suatu malam, ia menangis di pangkuan suaminya. Merto hanya membelai rambutnya dan berkata, "Apa yang kau inginkan, Lastri?" Ia tak menjawab, tapi dalam hati, ia ingin gadis-gadis itu pergi dari sekitar Tirta. Ia ingin Tirta melihat dirinya saja, atau jika tak bisa, lebih baik Tirta mati. Keesokan harinya, ia diam-diam mengambil rambut dari gadis desa yang dekat dengan Tirta. Ia mencampurnya dengan tanah kuburan, sisa dupa, dan darah ayam hitam. Ia menaruhnya dalam kendi kecil dan menguburnya di bawah pohon asem tua. Sulastri mulai membaca jampi setiap malam, memanggil roh-roh gelap yang pernah dilarang Merto. Sulastri mulai berubah. Wajahnya pucat, matanya merah, dan tubuhnya dingin. Tapi tak ada yang curiga, hanya Merto yang merasa ada yang janggal. Ia tak berani bertanya, tapi ia mulai meninggalkan pezen-pezen rahasia di balik kitab ilmu yang pernah ia berikan pada Sulastri. Merto tahu, perempuan ini telah membuka pintu yang seharusnya terkunci. Beberapa minggu kemudian, Tirta jatuh sakit. Tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam, tapi dokter tak menemukan tanda-tanda penyakit. Tirta sering bicara sendiri dan menjerit. Saat malam, keluarganya panik. Warga mulai bertanya-tanya, apakah ini karma? Atau ada yang menyantet? Sulastri datang ke rumah Tirta, pura-pura menawarkan air penawar. Tapi saat ia menatap mata Tirta,
pemuda itu justru menangis tanpa sebab. Aku seperti melihat kematian, katanya lemah. Sulastri hanya tersenyum dan menyuruhnya istirahat. 2 hari setelah itu, Tirta meninggal dunia. Darah keluar dari mulut dan hidungnya. Warga gempar. Orang-orang menangis dan ketakutan. Dan diam-diam, di kamar paling belakang, Sulastri tersenyum puas sambil memeluk dupa kesayangannya. Kematian Tirta membuat suasana desa mencekam. Warga berkumpul di balai desa, membicarakan hal-hal yang selama ini hanya berani mereka bisikan. Ini bukan penyakit biasa, kata Pak Saman, tetua desa. Ini santet dan kita semua tahu siapa yang bisa melakukannya. Suasana menjadi tegang. Nama Dukun Merto mulai disebut-sebut. Walaupun tidak ada bukti, semua orang tahu ia pernah menyimpan dendam karena ditolak membantu saat gagal panen tahun lalu. Ditambah dengan kematian misterius ini, api amarah warga mulai menyala. Tapi tak ada yang berani bertindak dulu. Mereka takut jika salah langkah, malapetaka akan datang. Namun pada malam ke-7, setelah kematian Tirta, mayat seekor kambing ditemukan, menggantung di depan musola desa dengan tulisan darah. Jangan campuri urusan gaib. Warga panik. Mereka percaya ini peringatan dari Merto. Tapi rasa takut berubah menjadi keberanian ketika 3 anak kecil tiba-tiba sakit dan berbicara sambil mengigau nama Sulastri. Itulah malam di mana amarah warga tak terbendung lagi. Kentongan dibunyikan, obor dinyalakan. Sekitar 50 orang bergerak menuju rumah Merto di ujung desa. Mereka datang membawa parang bambu ransing dan kayu bakar. Tak peduli benar atau salah, mereka ingin menghapus kejahatan yang mereka takutkan. Merto keluar sambil membawa tongkat kayu dan berusaha menenangkan warga. Tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Seorang pemuda langsung memukul kepalanya dari belakang. Sulastri berteriak dari dalam rumah. Tapi ia tak bisa menghentikan mereka. Dalam waktu singkat, Merto diseret ke lapangan desa dan diikat di tiang. Sulastri menangis histeris, berusaha menjelaskan bahwa suaminya tidak bersalah. Tapi warga justru melemparinya dengan batu dan tanah. Kalau bukan dia, siapa lagi? Teriak salah satu warga. Tanpa pengadilan, tanpa pertimbangan, mereka membukar. Tubuh Dukun Merto hidup-hidup di depan mata istrinya sendiri. Ketika api menyala dan tubuh suaminya menjadi arang, Sulastri tak lagi menjerit. Ia berdiri diam, matanya kosong, dan bibirnya mulai bergetar menyebut nama-nama warga satu persatu. Dalam hati, ia bersumpah, desa ini akan membayar semuanya dengan darah dan tangisan. Setelah kejadian malam itu, Sulastri menghilang. Rumahnya dibiarkan kosong, terbakar sebagian, dan dibiarkan warga sebagai tempat terkutuk. Tak ada yang berani masuk ke sana. Bahkan, untuk mengambil barang, warga hanya ingin melupakan semuanya dan berharap keadaan kembali normal. Namun satu persatu, kejadian aneh mulai terjadi. Lampu minyak padam sendiri. Di tengah malam, suara tangis perempuan terdengar dari sumur tua, dan hewan ternak tiba-tiba mati tanpa luka. Pak Saman mulai merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia menduga Sulastri masih di sekitar desa. Benar saja, Sulastri sebenarnya tidak pergi jauh. Ia bersembunyi di gubuk tua, dekat sumur keramat, tempat dulu Merto mengajaknya bertapa. Di sanalah ia merawat luka, menyusun rencana, dan merapal doa-doa kutukan yang ia pelajari dari kitab suaminya. Ia tidak lagi menangis. Hatinya telah membeku. Setiap malam, ia menyalakan dupa dan membacakan nama-nama warga yang ikut membakar suaminya. Nama-nama itu ia tulis dengan darahnya sendiri di tembok tanah liat. Ia percaya jika ia tak bisa membunuh mereka satu persatu, maka ia akan meracuni akar kehidupan desa. Sumur Pusat. Sulastri mengumpulkan tanaman beracun dari hutan, mencampurkannya dengan debu tulang Merto yang ia ambil diam-diam dari bekas pembakaran. Ia menyuling air mata dan darahnya sendiri, lalu menunggu malam bulan mati waktu yang paling gelap
dan paling kuat untuk menanam kutukan. Pada malam itu, Sulastri berjalan pelan menuju sumur desa dengan kain hitam menutupi wajah. Ia membawa kendi yang sudah diisi ramuan racun mematikan. Saat semua orang tidur lelap, ia tuangkan cairan itu ke dalam sumur. Air tetap jernih, tapi isinya telah berubah menjadi kematian yang tak terlihat. Ia menatap langit dan berbisik, "Kalian membakar satu orang, tapi kalian akan kehilangan seluruh desa." Dari malam itu, racun mulai bekerja perlahan. Pagi harinya, warga seperti biasa menimba air dari sumur. Tak ada yang curiga, mereka memasak, mandi, dan minum seperti biasa. Tapi menjelang sore, beberapa anak kecil mulai muntah-muntah. Dikira karena makanan basi. Tapi malamnya, 2 orang dewasa jatuh pingsan saat sedang makan malam. Esoknya, jumlah yang sakit bertambah. Kepala desa mengira ini hanya diare biasa, lalu memanggil mantri dari kota. Tapi mantri itu kebingungan karena tak menemukan penyebab pasti. Ia menyarankan untuk istirahat dan minum banyak air. Tak disangka, saran itu justru mempercepat keracunan warga. Dalam seminggu, hampir separuh warga desa jatuh sakit. Mata mereka sayu, tubuh lemas, dan mulut mengeluarkan lendir. Sementara itu, hewan ternak mulai enggan minum dari ember berisi air sumur. Bahkan ayam-ayam lebih memilih mematuk tanah daripada minum dari genangan air di pekarangan. Pak Saman mulai gelisah. Ia mencoba menggali akar masalah dan membandingkan air dari sumur dengan air sungai kecil di sebelah barat desa. Ternyata orang yang minum dari sungai tetap sehat. Ia pun mencurigai bahwa sumur pusat telah diracuni. Namun belum sempat menyelidiki lebih jauh, ia juga jatuh sakit. Warga menjadi panik. Mereka mulai saling tuduh. Ada yang bilang, ini ulah dari arwah dukun, Merto. Ada yang mengira ini penyakit kutukan, tapi tak ada yang bisa memastikan. Di tengah kekacauan itu, seorang anak kecil berkata bahwa ia melihat perempuan berjubah hitam berdiri di pinggir sumur malam-malam. Desa semakin takut. Mereka mulai sadar, mungkin balas dendam Sulastri sedang berjalan. Tapi saat mereka berusaha mencari keberadaan Sulastri, ia telah pergi meninggalkan gubuk dan menyebar jejak palsu di hutan. Warga desa mulai kehilangan harapan. Mereka telah memanggil orang pintar dari luar. Namun, tak ada yang bisa menyembuhkan racun yang menggerogoti tubuh mereka. Orang-orang mulai mengaitkan semua ini dengan kutukan Sulastri, perempuan yang mereka anggap sudah mati atau menghilang. Tapi bagi beberapa orang tua, terutama generasi lama, mereka tahu Sulastri belum selesai. Dalam ketakutan, warga mulai membakar dupa dan membuat sesajen di sekitar sumur, berharap makhluk halus pengganggu itu pergi. Tapi air tetap membunuh pelan-pelan. Anak-anak mulai sekarat. Perempuan-perempuan menangis setiap malam. Desa yang dulunya hidup dengan tawa, kini dipenuhi suara batuk dan jeritan. Seorang pemuda nekat bernama Raka, anak dari Pak Saman, memutuskan untuk menyusuri hutan mencari jejak Sulastri. Ia percaya satu hal, jika ada yang bisa menyembuhkan desa maka orang itu juga yang menyebar racun ini. Raka bukan dukun, bukan pula pemberani, tapi ia dipenuhi rasa bersalah. Ibunya ikut membakar Merto malam itu. Ia ingin menebus dosa keluarganya. Perjalanan Raka ke hutan tidak mudah. Ia harus melewati akar-akar besar, mendaki tanah licin, dan menahan rasa takut karena malam mulai turun. Tapi di tengah kabut senja, ia menemukan gubuk kecil penuh simbol dan dupa terbakar. Di sana ada catatan berisi nama-nama warga desa yang ditulis dengan darah. Jantungnya berdegup keras. Raka membaca semua nama itu. Ia menemukan nama ayahnya, ibunya, bahkan dirinya. Di dinding ada gambar sumur dengan lingkaran api di sekelilingnya. Lalu ada tulisan, "Air kalian akan jadi darah seperti air mataku." Raka tahu, Sulastri benar-benar ingin membunuh semua orang. Tapi ia juga menemukan secarik kertas berisi ramuan penawar yang belum selesai ditulis. Ia mengambil semua catatan itu dan kembali ke desa. Setibanya di sana, ia menunjukkan pada warga. Warga tak menyangka bahwa penawarnya sebenarnya ada
dan hanya Sulastri yang tahu cara menyempurnakannya. Tapi bagaimana bisa mereka memohon pada perempuan yang pernah mereka lukai sedalam itu? Ketika malam tiba, warga desa berkumpul dan melakukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka menyalakan dupa dan berdoa untuk pengampunan dari Sulastri. Tapi tak ada yang tahu dari Kei Yohan. Sulastri melihat semua itu dan air matanya menetes untuk pertama kalinya sejak Merto mati. Malam itu, Sulastri berjalan menuju desa. Ia mengenakan jubah putih dan membawa kendi kecil berisi air racun terakhir. Ia tak berniat memberi ampunan, tapi hatinya ragu melihat tawa anak-anak telah digantikan dengan tangis. Ia melihat perempuan-perempuan menggenggam tubuh keluarganya yang sekarat. Hatinya bimbang. Raka menemuinya di batas desa. Ia tidak membawa senjata. Ia hanya membawa dua hal: kitab Merto dan secangkir air dari sumur. Ia menyodorkan air itu ke Sulastri dan berkata lirih, "Jika kau percaya pada Merto, minumlah. Jika racun ini masih berjalan dalam dirimu, maka kita semua salah. Tapi jika tidak, mungkin masih ada harapan." Sulastri menatap air itu lama. Ia tahu air itu beracun. Ia sendiri yang meraciknya. Tapi saat ia hendak melempar cangkir itu, ia melihat wajah Merto dalam bayang-bayang malam. Suaminya tersenyum padanya. Tidak dengan dendam, tapi dengan damai. Air matanya jatuh. Ia pun meletakkan kendi racun terakhir itu di tanah. "Ambil ini, gunakan sebagai penawarnya. Tapi jangan pikir aku memaafkan kalian begitu saja," kata Sulastri dengan suara serak. Raka mengangguk dan segera membawa kendi itu ke balai desa. Warga menunduk dalam diam saat ia lewat. Tak satu pun berani menyapa Sulastri. Mereka tahu luka itu belum sembuh. Warga bekerja sepanjang malam, mencampur racikan terakhir sesuai petunjuk. Mereka menyiram air itu ke sumur dan juga membagikannya ke warga yang sudah sakit. Perlahan, gejala keracunan mulai mereda. Anak-anak mulai bisa makan, orang tua mulai bisa berdiri. Air mata harapan mulai menggantikan air mata duka. Namun Sula tak menunggu ucapan terima kasih. Ia kembali ke hutan, berjalan sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan malam itu. Tapi yang jelas, desa itu selamat karena ia memilih tidak membunuh mereka semua. Dan karena itu pula, sejarah akan selalu mencatat namanya dengan rasa takut dan hormat. 3 bulan setelah peristiwa racun di sumur, Kampung Lempong perlahan bangkit kembali. Panen kembali tumbuh, anak-anak mulai bermain, dan tawa terdengar di balai desa. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Nama Sulastri tetap menjadi bisikan. Di tiap malam, tidak ada yang berani menyebut namanya dengan lantang. Bahkan, balai desa kini menyimpan dupa dan bunga setiap Jumat malam, sebagai bentuk penghormatan agar kejadian itu tak terulang lagi. Tapi, bagi Roka, itu belum cukup. Ia ingin mengembalikan martabat perempuan yang mereka perlakukan seperti iblis. Ia memohon kepada kepala desa agar mendirikan papan permintaan maaf di dekat sumur. Awalnya ditolak, tapi setelah beberapa warga mendukung, akhirnya dipasang juga. Di papan kayu itu tertulis, "Kami memohon maaf atas kesalahan kami pada mereka yang kami zalimi. Semoga desa ini tidak kembali pada kegelapan." Sulastri tak pernah datang untuk melihatnya, tapi beberapa warga mengaku pernah melihat bayangan perempuan berselendang putih berjalan di hutan saat malam hari. Beberapa percaya itu roh, beberapa percaya itu masih hidup, tapi tak satu pun berani mencari tahu lebih jauh. Raka tetap pergi ke hutan seminggu sekali, meletakkan makanan dan bunga di dekat gubuk tua. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin menunjukkan bahwa masih ada manusia yang belajar dari kesalahan. Ia tahu, luka sebesar itu tak sembuh hanya dengan permintaan maaf. Bagi Sulastri, dendam telah selesai. Tapi rasa kehilangan dan pengkhianatan tak pernah benar-benar hilang. Ia hidup di tengah pohon-pohon dan suara burung, jauh dari manusia. Tidak butuh pujian. Ia hanya ingin tenang, tapi namanya akan terus hidup di desa itu. Sebagai perempuan
yang pernah menikam dan menyelamatkan dalam satu waktu. Pak Saman yang sempat selamat dari racun, kini sakit-sakitan. Ia selalu berkata, "Dosa, ini lebih berat dari penyakit." Setiap malam, ia menyalakan dupa di rumahnya sendiri dan membaca doa untuk Merto dan Sulastri. Ia percaya bahwa desa telah berdosa dan semua warga adalah bagian dari kejahatan itu. Suatu hari, ia memanggil Raka dan memberinya sehelai kain kuning yang dulu pernah diberikan Merto. "Beri ini pada Sulastri. Jika kau masih bisa menemukannya." Raka mengangguk, lalu pergi ke hutan seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak menemukan gubuk itu. Seolah semuanya telah ditelan bumi. Yang tersisa hanya dupa yang masih menyala dan bunga layu di tanah. Raka meletakkan kain itu di sana dan berdoa dalam diam. Ia tidak tahu apakah Sulastri masih hidup, tapi ia percaya jika hatinya sudah tenang, mungkin perempuan itu telah memilih jalan lain, jalan yang tak bisa diikuti siapapun. Keesokan harinya, dupa yang dibawa Raka tiba-tiba muncul di depan pintu rumahnya. Tidak ada yang melihat siapa yang meletakkannya, tapi dari itu Raka tahu Sulastri masih hidup. Ia tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Semoga engkau menemukan damai, wahai perempuan kuat." Kampung Lempong belajar dengan cara paling menyakitkan, bahwa kesalahan kecil bisa menimbulkan bencana besar, bahwa ketakutan bisa membunuh akal sehat, dan bahwa satu perempuan yang dilukai bisa menghancurkan seluruh kehidupan. Tapi mereka juga belajar bahwa pengampunan bisa muncul dari tempat yang tak disangka, bahwa balas dendam tak selalu menghabisi segalanya, kadang justru menyelamatkan. Dan perempuan bernama Sulastri akan selalu menjadi pengingat akan hal itu. Kini, sumur desa telah dipagar dan diberi nama Sumur Sulastri. Airnya kembali jernih, tapi tidak ada yang berani menimba tanpa membakar dupa dan meletakkan bunga di pinggirnya. Itu bukan karena takut, tapi karena mereka ingin menjaga kenangan yang pernah nyaris menghancurkan mereka. Anak-anak mulai tumbuh besar dan belajar tentang kisah Sulastri dari mulut ke mulut. Guru-guru desa menceritakan kisahnya dengan cara yang lebih lembut, agar mereka tak hanya mengenang dendam, tapi juga keberanian dan pilihan memaafkan. Raka tetap tinggal di desa. Kini menjadi kepala balai, ia sering menulis puisi dan menanam bunga di sekitar sumur. Setiap tanggal kematian Merto, ia berpuasa dan menyalakan pelita di rumahnya. Ia tidak pernah menyebut nama Sulastri secara langsung, tapi setiap doa yang ia ucapkan ditujukan padanya. Sulastri tidak pernah kembali secara fisik, tapi aroma dupa dan bunga selalu mengingatkan semua orang bahwa ia pernah ada. Ia pernah marah, terluka, dan membalas, tapi ia juga pernah menyelamatkan saat semua orang tak lagi pantas diselamatkan. Begitulah kisah Kampung Lempong. Sebuah desa yang nyaris binasa karena satu kesalahan besar, tapi juga sebuah desa yang lahir kembali karena satu hati yang memilih mengubur amarahnya di antara pohon-pohon sunyi. Dan di sumur itu, air terus mengalir. Tapi bagi mereka yang tahu kisahnya, air itu tak sekadar penawar haus, tapi juga pengingat akan harga dari sebuah luka dan kebesaran jiwa seorang perempuan yang tak bisa mereka lupakan. Tamat.